Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 1, kelas AB 4209, mata kuliah Tata Kelola Perusahaan atau Good Corporate Governance. Di sini kami akan menyajikan sebuah PowerPoint mengenai GCG dari PT Indofood. Sebelumnya, kami memiliki 7 anggota, Dwi Adam Rahmatullah, Muhari Danang Setiawan, saya sendiri Maulana Lukman Firmansyah, Elizabeth Veronica Ginting, Mufidah Najma Fatina, Malvara Veda Apsari, dan Lubna Zagladi. Dari pertama akan dijelaskan oleh. Perkenalkan, nama saya Dwi Adam Rahmatullah. Di sini saya akan membacakan profil PT Indofood. PT Indofood Sukses Makmur Tbk atau INDF atau lebih dikenal dengan nama Indofood merupakan produsen berbagai jenis makanan dan minuman yang bermarkas di Jakarta, Indonesia. Perusahaan ini didirikan pada tanggal 14 Agustus 1990 oleh Sudono Salim dengan nama PT Panganjaya Inti Kusuma yang pada tanggal 5 Februari 1994 menjadi Indofood Sukses Makmur. Perusahaan ini mengekspor bahan makanannya hingga Australia, Asia, dan Eropa. Dalam beberapa dekade ini, Indofood telah bertransformasi menjadi sebuah perusahaan total food solution dengan kegiatan operasional yang mencakup seluruh tahapan proses produksi makanan, mulai dari produksi dan pengolahan bahan baku hingga menjadi produk akhir yang tersedia di rak para pedagang eceran. Next. Pengertian Good Corporate Governance atau bisa disebut GCG. Definisi GCG menurut Keputusan Menteri Badan Usaha Milik Negara nomor Cap 117/M MBU 2002 adalah suatu proses atau struktur yang digunakan oleh BUMN untuk meningkatkan keberhasilan usaha dan akuntabilitas perusahaan guna mewujudkan nilai pemegang saham dalam jangka waktu panjang dan tetap memperhatikan kepentingan stakeholder lainnya, berlandaskan peraturan undang-undang dan nilai-nilai etika. Ya, nama saya Muhari Danang Setiawan. Saya akan menjelaskan mengenai manfaat GCG. Yang pertama adalah meningkatkan kinerja perusahaan melalui terciptanya proses pengembalian keputusan yang baik. Yang kedua, pelayanan kepada stakeholder, mempermudah diperoleh dana pembiayaan oleh yang lebih murah sehingga dapat lebih meningkatkan nilai dari perusahaan. Yang nomor tiga, mengembalikan kepercayaan investor untuk menanamkan modalnya. Asas good governance asas governance ada beberapa, yaitu transparansi, akuntabilitas, responsibilitas, independensi, kewajaran dan kesetaraan, dan tarif. Asas Good Corporate Governance. Yang pertama, transparansi. Perusahaan harus menyediakan informasi yang material dan relevan dengan cara yang mudah diakses dan dipahami oleh pemangku kepentingan. Silakan next. Baik, saya Elizabeth Veronica. Saya akan menjelaskan tentang asas good corporate governance. Yang kedua yaitu akuntabilitas. Perusahaan harus dikelola secara benar, terukur, dan sesuai dengan kepentingan perusahaan dengan tetap memperhitungkan kepentingan pemegang saham dan pemangku kepentingan lain. Akuntabilitas merupakan prasyarat yang diperlukan untuk mencapai kinerja yang berkesinambungan. Nama saya Mufidah Najma. Selanjutnya, asas yang selanjutnya adalah responsibilitas. Responsibilitas itu adalah perusahaan harus mematuhi perundang-undangan serta melaksanakan tanggung jawab terhadap masyarakat dan lingkungan.
Lalu yang keempat ada independensi, yang artinya di mana perusahaan harus dikelola secara independen sehingga masing-masing organ perusahaan tidak saling mendominasi dan tidak dapat diintervensi oleh pihak lain. Selanjutnya saya Farah Kedapsari yang menjelaskan tentang kewajaran dan kesetaraan atau fairness. Yaitu perusahaan harus senantiasa memperhatikan kepentingan pemegang saham dan pemangku kepentingan lainnya berdasarkan asas kewajaran dan kesetaraan. Kemudian ada kasus limbah dan lingkungan PT Indofood di Ancol. Ketua Panitia Kerja atau Panja Limbah dan Lingkungan Komisi 8 DPR RI Muhammad Nasir didampingi Direktorat Jenderal Dirjen Penegak Hukum atau Gakum Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan yang disingkat LHK melakukan inspeksi mendadak atau sidak ke PT Indofood CBP Sukses Makmur Tbk Ancol. Nasir ingin memastikan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang pelindungan dan pengelolaan lingkungan hidup diterapkan dengan baik di perusahaan tersebut. Mereka memeriksa proses limbah yang ada di perusahaan Indofood cabang Ancol ini, dan kalau nanti ada kesalahan dan pelanggaran terhadap UU Nomor 32 Tahun 2009, maka akan diproses secara hukum perusahaan tersebut. Politisi fraksi Partai Demokrat ini khawatir dengan proses limbah dengan volume yang cukup besar yang dihasilkan perusahaan tersebut. Dan ia memastikan bahwasanya itu adalah limbah bahan berbahaya dan beracun atau B3. Jika proses penelitiannya selesai dan perusahaan tersebut terbukti melanggar, Nasir mengatakan akan memberikan sanksi penyegalan dan penutupan perusahaan tersebut. Direktur Pengaduan Pengawasan dan Sanksi Administrasi Kementerian LHK Sugeng Priyanto mengambil sampel hasil pengolahan limbah B3 dan menyegel lokasi yang diduga ada indikasi pelanggaran dari sisa hasil pengolahan pembuatan proses produksi. Ini sisa hasil pengolahan pembuatan proses produksi yang harus kita dalami dikemanakan saja sisa produksi ini, serta harus kita cek di laboratorium apa saja kandungannya yang terdapat di limbah ini. Lokasi ini sudah disegel dan akan kita perdalam lagi, termasuk pihak ketiga yang mengelola limbah ini, ujar Sugeng. Satpol PP, Dishub, dan Damkar diterima langsung petinggi PT Indofood. Lalu mereka pun menyatakan bahwa izin pengelolaan limbah milik PT Indofood masih berlaku dan sesuai hasil peninjauan tidak ada masalah dalam pengelolaan limbah PT Indofood. Dan juga PT Indofood mengantongi 3 izin penting yang diperlukan. Tim dari Komisi 4 DPRD melakukan kunjungan langsung setelah mendengar adanya pembuangan limbah yang tidak sesuai aturan. Tim DPRD dan Pemko yang terdiri dari Ketua Komisi 4, Roni Amril, SHMH, Puji Daryanto, dan Wan Agusti, dan Ali Suseno, serta Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan DLHK. Sekian persentase dari kelompok kami, kurang lebihnya mohon dimaafkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.